Kurang lebih sekitar sebulanan, gue tuh udah pakai Realme C100X ini sebagai handphone pendamping. Dan jujur, awalnya gue nggak terlalu berekspektasi banyak sih sama handphone ini. Karena kalau ngelihat spesifikasinya di atas kertas, ya kelihatan kayak handphone entry level pada umumnya. Tapi setelah gue pakai sebulanan dari awal launchingnya kemarin, ternyata ada beberapa hal yang menurut gue tuh cukup menarik dan bikin lumayan betah pakai handphone ini. Hai semua, gue Wasa. Oke, kita bongkar dulu isi paket penjualannya dan ternyata masih cukup lengkap seperti biasanya Realme ya, menyenangkan. Kita dapat casing, SIM card ejector, charger lengkap sama kabelnya, dan layarnya sendiri udah terpasang anti gores bawaan pabrik. Jadi tinggal dipakai aja handphonenya, pindahin data deh habis itu. Kalau ngomongin desain, hal yang pertama paling gue notice itu bodinya yang cukup lumayan gede kalau menurut gue, dan ya kenanya berasa solid sih di tangan. Bobotnya itu emang sekitar 219 gram. Jadi pas pertama kali megang, kerasa cukup ada beratnya. Jadi gue yakin pas temen-temen juga buka boxnya terus ngangkat handphonenya, agak lumayan berat ya. Tapi setelah kita pakai sehari-hari, cepat adaptasinya kok dan nggak ngerasa keganggu juga buat penggunaan harian, apalagi kalau dipakainya tuh barengan sama casing bawaannya yang enteng. Buat desainnya sendiri, ini kenanya tuh flat depan dan belakang. Dan menurut gue tampilannya ya termasuk simple lah dan nggak kelihatan murahan. Yang menarik justru ada di bagian belakangnya. Selain ada LED flash biasa, kita juga dapat kayak pulse light gitu. Nih lampu LED kecil lah yang bakal nyala pas ada notifikasi atau waktu handphone dicas misalkan. Awalnya gue kira kayak cuma gimmick aja lah ya, tapi ternyata setelah melihat Android lain dan ini juga ada, jadi kayak lebih membiasakan diri aja dengan adanya notifikasi ketika handphonenya ditaruh tengkurap. Jadi ya nggak harus sering-sering ngeliatin layar kalau menurut gue pribadi dalam pemakaian sehari-hari. Oh ya, satu lagi hal yang harus gue kasih tahu ke teman-teman, ini modul kamera belakangnya sebenarnya cuma satu, kelihatannya aja ada dua ya. Padahal yang satu lagi kayak cuma dekorasi aja sih. Terus buat teman-teman yang masih pakai earphone kabel, tenang aja. Realme C100X ini masih punya headphone jack 3,5 mm di bagian bawahnya. Yang sekarang tuh udah mulai jarang lah ya ditemuin di handphone-handphone yang beredar. Nah tapi kalau ngomongin soal layar, jujur ini bagian yang bisa dibilang biasa aja lah untuk ya sekarang. Soalnya layarnya sendiri iya sih gede, ukurannya 6,8 inci, refresh rate-nya 120 Hz. Jadi kalau misalkan teman-teman scrolling sosmed ataupun navigasi, buka maps itu emang kerasa lega dan ya lumayan mulus kok. Tapi resolusinya masih HD+. Terus desain notch-nya ini tuh masih water drop di kamera depannya. Menurut gue udah jadul lah ya di zaman sekarang. Tapi ya balik lagi, meski gitu setelah dipakai ya lumayan lama lah, sebulan, gue mulai ngerti kenapa Realme lebih fokus ke bagian lain dibandingkan layar. Soalnya kan ya balik lagi, nilai jual utama handphone ini ada di ketahanan sama baterainya. Layarnya sendiri udah dilindungin sama Armor Shell Glass, dan HP ini juga punya sertifikasi militer standar 810H. Jadi secara teori ya, emang lebih siap diajak kerja keras dibanding handphone kebanyakan di kelas harganya. Cuma tetap aja menurut gua casingnya dipakein juga di handphone ini. Ada juga fitur IP64 yang bikin lebih tenang kalau kena cipratan air atau debu pas kita di luar ruangan. Jangan diajak berenang, IP64 doang. Ada juga fitur speaker cleaner buat ngebantu ngeluarin debu-debu intan atau air dari speakernya. Plus wet hand touch yang bisa bikin layar masih tetap dipakai normal walaupun tangan kita tuh lagi basah. Sekarang kita bahas ke performanya. Dari awal kalau ngomongin performa, jangan ekspektasi dulu ini handphone performa ya guys. Karena Realme C100X ini ya nggak tinggi-tinggi banget. Karena dia sendiri tuh pakai chipsetnya Unisoc T7250. Dan unit yang gue pegang ini punya RAM-nya 6GB serta storage-nya 256GB. Buat kebutuhan sehari-hari masih aman, kayak chatting, WhatsApp, media, Telegram, browsing, Google Maps, sampai nonton YouTube masih bisa dijalankan dengan lumayan nyaman.
Ya saran dari gue sih emang belinya enak minimal yang 256 GB ini sih guys. Karena kan ya zaman sekarang 128 itu menurut gue udah kurang lah. Tapi gue juga lupa masih ada apa enggak dia 128. Pokoknya 256 bikin kita tuh nggak kepikiran aja soal storage. Terus kalau masih kurang pun, handphone ini C100X masih ada slot micro SD dedicated juga. Tuh, jarang juga kan di handphone zaman sekarang. Buat gambaran performanya, gue sempat jalanin beberapa benchmark. Antutu versi 11 tembus di angkanya tuh 395 ribuan aja. Terus Geekbench yang single core dapat 437 dan yang multicore-nya ada di 1475 poin. Emang bukan angka yang gede-gede banget sih, tapi ya buat target pengguna handphone ini menurut gua masih cukup masuk akal kenanya. Dari sisi software sendiri, Realme C100X ini udah jalan di Realme UI berbasis Android 16. Bagus. Yang seru juga, walaupun ini bukan handphone mahal, beberapa fitur yang biasanya ada di kelas atas masih dibawa ke handphone ini. Standar sih, maksudnya kayak Circle to Search itu ada, yaitu kan dari Google tapi ya. Terus ada mini kapsul juga, jadi tampilannya sedikit mirip kayak Dynamic Island dan bisa nampilin beberapa informasi penting aja dari area di kamera depannya ini. Terus ada juga fitur air gesture yang lumayan kepake kalau misalkan teman-teman lagi makan atau tangannya lagi kotor tapi masih gatel gitu, pengen nyekrol sosmed ataupun video di handphonenya. Kalau mau makan aja dulu sih, nggak akan kemana-mana juga handphonenya. Selain itu masih ada juga beberapa fitur tambahan lain kayak AI Outdoor Mode, AI Boost, sampai Dynamic Button yang bisa teman-teman explore sendiri nantinya. Sekarang kita bahas ke kameranya. Kayak yang tadi gue bilang, di belakang cuma ada kamera utamanya aja dengan lensanya tuh 50 megapiksel dan di depannya ada lensa selfie 5 megapiksel. To be honest, dari awal gue nggak punya ekspektasi tinggi di sektor kamera ini. Tapi selama pemakaian sehari-hari, ternyata hasil fotonya masih lumayan cukup oke untuk sekedar dokumentasi biasa. Di kondisi cahaya yang bagus, pastinya warna yang dihasilin juga cukup enak dilihat dan nggak terlalu berlebihan. Jadi cuma sekedar untuk upload story, foto makanan, atau foto pas lagi jalan-jalan, menurut gue masih cukup banget. Tapi begitu masuk ke kondisi malam atau ya cahaya minim, kualitasnya ya kelihatan cukup turun sih, kerasa. Detailnya rada hilang, noise juga banyak, dan walaupun kenanya tuh night mode udah gua aktifin sih. Tapi intinya, kalau prioritas utama teman-teman memang di kamera ya, menurut gue tuh banyak lah pilihan handphone lain yang lebih menarik di kelas dengan harga yang sama. Balik lagi, fokus handphonenya itu kemana? Kalau ini kan emang ke baterai. Terus buat videonya sendiri, kamera belakangnya itu mentok di 1080p 30 fps aja. Kalau mau ngezoom saat rekam video sebenarnya bisa sampai 10 kali ya. Tapi menurut gue paling amannya dipakai sampai 2 kali aja sih. Kayak ya pokoknya hasilnya masih lumayan enak dilihat lah kalau 2x, tapi kalau di atasnya tuh udah kurang. Sedangkan kamera depannya sendiri mentok di 720p 30 fps. Asik. Oke. Ini 1080p 30 fps-nya, lensa belakang yang paling mentok, skillnya segini aja guys. Ini posisinya 1x. Gua ubah ke 2x. Terus kita coba ke kentongan deh. Kita lihat zoomnya mentok sampai 10x. Wah, ini sih gua ngeliat previewnya gempa banget ya. Padahal ini gua pegangnya udah coba 2 tangan. Balik lagi ke 1. Ya, sekarang 1 tangan aja, coba di bawah jalan kaki. Gua sudah berusaha untuk stabil. 2 tangan deh. Nih, 2 tangan ya. Sekarang kita coba shoot bunganya. Daun. Tuh. Ini coba nih 1x, gua 2x-in. Terus ini exposure gua ke bawahin biar enggak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Tetap goyang banget ya. Ya, wajar lah ya guys. Terus nih kita lihat fokusnya, nih tangan gua. Oke, pindah. Nggak smooth. Oke, kurang sih. Ya kayak beginilah pokoknya. Kita pindah ke lensa depan ya. Oke, kalau ini lensa depannya,
720p aja 30 fps mentoknya. Dipegang tangan satu aja guys, dibawa jalan sebentar begini pelan-pelan aja. Pelan-pelan ala-ala bikin sinematik gitu. Cuma tetap aja ya. Ya, harap maklum lah kenanya guys. Oke. Sip ya, kita lanjut. Jangan request dibawa lari, udah dibawa jalan pelan aja. Ya beginilah hasilnya. Tapi penangkapan mic-nya gimana? Bagus atau tidak? Coba teman-teman juga tulis di kolom komentar. Oke? Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke jualan utamanya Realme C100X. Apalagi kalau bukan baterainya. Sengaja gue taruh di bawah. Di belakang maksudnya. Serius, selama kurang lebih sebulanan pakai handphone ini, baterai hal yang paling menyenangkan lah. Kapasitasnya sendiri ini kan 8000 mAh. Jauh lebih gede dibandingkan kebanyakan handphone yang beredar sekarang. Dan efeknya emang langsung kerasa di penggunaan sehari-hari. Susah kalau misalkan cuma diceritain doang. Teman-teman tuh mesti ngerasain sendiri. Tapi ya, kalau pemakaian gue lagi santai, handphone ini tuh bisa tahan dari sehari sampai bikin gue tuh kayak ibaratnya kayak charger gue tinggal aja lah. Gue nggak bawa charger satupun. Itu aman banget gitu loh pikiran kita. Bahkan kalau aktivitasnya pun lebih enteng lagi, cuma chatting doang, nggak kamera, nggak main game. Feeling gue sih ini handphone 1,5 sampai 2 hari lah. Jadi masih bisa banget. Kalian ngecas Senin, ngecasnya lagi hari Rabu, kira-kira kayak gitu. Tapi pas gue tes ketahanannya, hasilnya tuh bisa tembus sekitar 14 jam 29 menit dengan layarnya nyala terus. Tapi ya emang proses chargingnya atau ngecasnya gue nggak bisa bilang super cepet sih. Karena ya wajar, kapasitas baterainya juga gede ya. Gue ngetes dari 17% sampai full itu makan waktu sekitar 1 jam 40 menit pakai charger bawaannya yang 45 watt dari 17%. Kalau dari under 5 itu kayaknya bisa nyentuh 2 jam kurang deh. Tapi balik lagi lah, menurut gue itu masih bisa dikompromi lah. Apalagi handphone ini juga bisa kok dipakai sebagai power bank darurat berkat adanya yang namanya fitur reverse charging 6 watt. Jadi dari kabel ke kabel ke handphone yang lain. Nah, kesimpulannya setelah kurang lebih pakai sebulan Realme C100X ini, menurut gue bukan handphone yang emang untuk semua orang. Kalau teman-teman cari performa paling kenceng, layar paling bagus, atau kamera terbaik di kelas harganya yang 3 jutaan ini, kemungkinan besar itu ada pilihan lain yang lebih menarik, apalagi kalau teman-teman tuh kaum mendang-mending. Tapi kalau yang dicari adalah beneran handphone yang baterainya awet banget, terus juga lumayan kuat buat dipakai harian, storage juga gede, dan masih ada jack audio 3,5 mm, terlebih ada slot micro SD. Menurut gue Realme C100X ini punya daya tarik yang lumayan kuat untuk kalian yang emang nyari spek handphone seperti itu. Gimana? Ini pendapat dari gue untuk Realme C100X. Kalau teman-teman ada pendapat lain, coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.